Hai, kali ini kita akan membahas mengenai 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pengorbanan nyawa, harta, tenaga, dan sebagainya mewarnai setiap perjuangan merebut kemerdekaan. Mengingat begitu besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh para pahlawan bangsa, sudah sewajibnya kita yang hidup mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini telah dipikirkan oleh para pendiri negara kita. Para pendiri negara melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan J dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10-11 tentang mempertahankan negara, Pasal 30. Perubahan UUD NRI tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat 1, sampai dengan ayat 5, UUD Negara Republik Indonesia yang 1945 yang menyertakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan keadaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian New Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Kesadaran bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Apa sebenarnya kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara.
Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara lain seperti berikut ini. A. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti Siskamling. B. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. C. Belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. D. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka. T. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. F. Pengabdian sebagai anggota TNI. G. Pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, Sishankamrata. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraan di DASARKAN pada kesadaran akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. B. Kesemestan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, seusai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Sekian dari materi mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Terima kasih.